Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran kita tematik kelas 2. Tema 3, tugasku sehari-hari. Di subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Hari ini kita masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu bersikap baik kepada teman. Nah, anak-anak di rumah sambil memperhatikan videonya, dibuka juga bukunya ya. Pembelajaran yang ketiga, halaman 115. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Ima dan teman-teman membaca buku cerita. Perhatikan cerita yang dibaca Ima. Nah, anak-anak suka membaca cerita atau mendengar cerita? Pasti anak-anak suka ya. Nah, si Ima sedang membaca buku cerita. Ayo kita coba lihat buku cerita yang dibaca oleh Ima. Apa ceritanya ya? Nanti kita baca bersama. Lila si lebah pengumpul serbuk sari. Nah, itu adalah judul dari cerita yang dibaca oleh Ima. Lila si lebah pengumpul serbuk sari. Lili, Lala, dan Lila adalah lebah pekerja. Mereka rajin mengumpulkan serbuk sari. Suatu hari, Lila berangkat lebih awal mencari serbuk sari lebih banyak daripada teman-temannya. Nah, Lili, Lala, dan Lila itu adalah lebah pekerja. Anak-anak kenal sama lebah kan? Nah, mereka mengumpulkan serbuk sari untuk makanannya mau dibawa ke sarangnya. Nah, suatu hari si Lila berangkat lebih awal supaya dia dapat mencari lebih banyak serbuk sari daripada teman-temannya. Baik, kita lanjut lagi baca paragraf kedua ya. Lila telah terbang berulang-ulang dari taman bunga menuju sarang. Siang hari, Lili dan Lala menyusul Lila mencari serbuk sari. Lili dan Lala mengajak Lila untuk beristirahat. Lili dan Lala juga mengingatkan Lila untuk menjaga kesehatan. Namun, Lila bersikeras untuk terus mencari serbuk sari. Nah, si Lila tadi yang sudah berangkat lebih awal sudah terbang berulang-ulang dari taman bunga menuju ke sarang. Jadi serbuk sarinya dibawa ke sarang. Jadi si Lila sudah berulang-ulang dari taman bunga ke sarang. Nah, siang hari Lili dan Lala baru datang menyusul Lila untuk mencari serbuk sari. Si Lili dan Lala tadi mengajak Lila untuk beristirahat. Namun, si Lila tidak mau karena dia ingin mencari serbuk sari lebih banyak supaya nanti serbuk sari yang dicari Lila lebih banyak daripada Lili dan Lala. Sehingga dia belum mau untuk beristirahat. Jadi dia tidak mengacuhkan Lili dan Lala untuk menjaga kesehatannya. Begitu ya. Nah, kita lanjut lagi paragraf yang ketiga. Hari menjelang sore. Lila terus bekerja. Saat terbang, Lila merasa pusing. Lila pun terjatuh. Lila tersangkut di sarang laba-laba. Lila menangis dan berteriak meminta bantuan. Nah, sampai sore hari, si Lila masih terus bekerja. Nah, karena sudah terus bekerja mulai dari pagi, siang, sampai sore, si Lila pun merasa pusing, kecapean ya. Karena pusing, dia terjatuh. Lila tersangkut di sarang laba-laba. Nah, laba-laba ini memakan lebah ya. Jadi si Lilanya tersangkut di sarang laba-laba. Nah, Lila menangis dan berteriak meminta bantuan. Nah, karena tersangkut di sarang laba-laba, si Lilanya menangis dan berteriak meminta bantuan supaya teman-temannya membantu dia. Nanti kalau laba-laba datang, si Lila bisa dimakan oleh laba-laba. Baik, kita lanjut lagi ya. Lili dan Lala mencari Lila. Mereka ingin mengajak Lila pulang karena hari sudah sore. Namun, Lili dan Lala tidak menemukan Lila.
mereka mengkhawatirkan Lila. Mereka menyusuri jalan dari sarang hingga taman bunga. Nah, sudah sore hari, si Lila belum pulang. Akhirnya si Lili dan Lala menjadi khawatir. Mereka mencari temannya karena belum pulang ya. Mereka mencari di sekitar taman bunga. Di tengah perjalanan, Lili dan Lala mendengar suara tangisan. Mereka pun mencari sumber suara. Mereka kaget melihat Lila terjebak di sarang laba-laba. Nah, ketika mereka mencari si Lili dan si Lala, mencari si Lila, mereka mendengar suara tangisan si Lila. Lalu mereka mencari sumber suara. Maksudnya sumber suara dari mana suara itu berasal. Mereka mengikuti suaranya. Lalu mereka melihat Lila sedang terjebak di sarang laba-laba. Kita lanjut lagi ya, paragraf yang terakhir. Lili dan Lala segera menolong Lila. Mereka bekerja sama menarik Lila dari sarang laba-laba. Akhirnya Lila berhasil lepas. Lila mengucapkan terima kasih kepada kedua temannya. Lila juga berjanji akan mendengarkan nasihat teman-temannya. Nah, itulah cerita Lila si lebah pengumpul serbuk sari. Itulah cerita yang dibaca oleh Ima. Nah, si Lili dan si Lala akhirnya menolong si Lila tadi ya, yang tersangkut di sarang laba-laba. Nah, mereka bekerja sama menarik Lila. Nah, bekerja sama itu termasuk sikap baik ya, anak-anak Pak Guru. Lalu si Lila mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih juga sikap baik. Nah, ketika kita ditolong oleh orang lain, mendapat bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Dan mendengarkan nasihat itu juga termasuk sikap baik ya. Anak-anak Pak Guru juga harus mendengarkan nasihat orang tua supaya tidak celaka ya, seperti si Lila yang tidak mendengarkan nasihat teman-temannya sehingga dia menjadi celaka dan tersangkut di sarang laba-laba. Nah, anak-anak Pak Guru juga jika orang tua menasihati nanti supaya anak-anak tidak menjadi celaka ya, supaya menjadi anak baik, makanya orang tua menasihati. Jadi anak-anak harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itulah kira-kira makna dari cerita yang sudah kita baca ya. Baik, kita lanjut lagi. Semua siswa di kelas Ima membaca cerita dengan tenang. Setelah membaca cerita, setiap siswa maju secara bergantian. Semua siswa diminta menceritakan kembali cerita yang telah dibaca. Dan setelah mereka membaca cerita, mereka satu-satu bercerita ke depan kelas, menceritakan kembali cerita yang telah dibaca. Menceritakan kembali yaitu dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, nanti juga anak-anak boleh menceritakan cerita itu kepada orang tua ya, menceritakannya kembali. Tahu menceritakannya sama kakak ataupun adik. Ada siswa laki-laki di kelas Ima. Ada juga siswa perempuan di kelas Ima. Siswa laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. Mereka harus tetap rukun meskipun berbeda jenis kelamin. Nah, di kelas Ima itu ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu termasuk keberagaman karakteristik fisik ya. Nah, meskipun berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghormati. Nah, di rumah juga tentu ada perbedaan karakteristik jenis kelamin kan. Ada misalnya ayah itu adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Mungkin ada saudara-saudara yang lain juga di rumah ya, ada mungkin abang atau adik, ada kakak. Nah, di rumah juga ada keberagaman karakteristik fisik laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin termasuk keberagaman karakteristik fisik. Terdapat keberagaman karakteristik fisik lain. Nah, keberagaman tersebut yaitu jenis rambut dan ukuran tubuh. Anak-anak tentu sudah mengetahui keberagaman jenis rambut ya kan? Nah, ada rambut yang lurus, ada yang ikal, dan ada yang
ada yang keriting. Nah, meskipun berbeda-beda jenis rambutnya, kita harus tetap saling menyayangi dan saling menghormati. Kemudian ada keberagaman ukuran tubuh, yaitu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang gemuk. Nah, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap saling tolong-menolong dan saling menghormati. Kita harus tetap hidup rukun satu dengan yang lain. Begitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Bel tanda istirahat berbunyi. Ima akan ke koperasi sekolah. Ima akan membeli alat tulis. Alat tulis tersebut akan disumbangkan ke panti asuhan. Nah, si Ima ini termasuk anak yang baik ya. Dia pergi ke koperasi sekolah untuk membeli alat tulis. Nah, alat tulisnya nanti bukan untuk dipakainya sendiri, tapi mau disumbangkannya ke panti asuhan. Nah, anak-anak juga jika bisa membantu orang lain, bisa disumbangkan ya, yang dapat disumbangkan ke orang yang tidak mampu. Nah, berikut harga alat tulis di koperasi sekolah. Nah, ada buku tulis, harganya Rp1.700. Pensil, harganya Rp1.000. Nah, ada ballpoint, harganya Rp1.300. Dan penghapus, harganya Rp1.000. Nah, itulah harga alat tulis di koperasi sekolah Ima. Ima membawa uang Rp5.000. Ima akan membeli alat tulis sesuai jumlah uang. Apa saja alat tulis yang dapat dibeli Ima? Nah, si Ima memiliki uang berapa? Uang si Ima ada Rp5.000. Nah, harga alat tulisnya tadi di koperasi yaitu buku tulis Rp1.700, pensil Rp1.000, ballpoint Rp1.300, penghapus Rp1.000. Nah, kira-kira dengan uang Rp5.000, Ima dapat membeli alat tulis apa saja ya? Coba kita lihat alat tulis apa saja yang dapat dibeli Ima. Nah, berikut alternatif alat tulis yang dapat dibeli Ima. Nah, alternatif pertama atau pilihan pertama, si Ima boleh membeli satu buku tulis, harganya berapa? Satu buku tulis harganya Rp1.700. Satu ballpoint harganya Rp1.300. Satu pensil harganya Rp1.000. Satu penghapus harganya Rp1.000. Nah, jika kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0, 7 tambah 3, 10, tambah 0 tetap 10, tambah 0 tetap 10. Yang ditulis 0 ya. Jadi nanti satunya naik ke atas sini. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Nah, inilah alternatif pertama alat tulis yang dapat dibeli Ima. Jadi harganya sudah pas Rp5.000, uang si Ima tadi Rp5.000. Nah, selain ini, jika Ima tidak ingin membeli alat tulis yang seperti ini, si Ima juga dapat memilih alat tulis yang lain atau pilihan yang lain, alternatif kedua ya. Jika si Ima tidak mau membeli pilihan alat tulis seperti ini, nah si Ima dapat membeli satu buku tulis, harganya berapa? Rp1.700 tadi ya. Satu ballpoint Rp1.300. Dua pensil Rp2.000, karena satu pensil harganya Rp1.000, kalau dua pensil berarti Rp2.000. Nah, jika dijumlahkan, nah ingat anak-anak, jika mau menjumlahkan satuan dan satuannya harus lurus ya. Puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusannya harus lurus, ribuan dan ribuannya juga harus lurus, supaya anak-anak nanti bisa menjumlahkannya. Nah, satu buku tulis Rp1.700, satu ballpoint Rp1.300, dua pensil Rp2.000. Nah, jika dijumlahkan harganya Rp5.000. Jadi sesuai dengan uang Ima Rp5.000. Jadi Ima dapat membeli satu buku tulis, satu ballpoint, dan dua pensil. Nah, boleh juga Ima alternatif yang ketiga atau pilihan yang ketiga. Nah, jika si Ima tidak mau membeli ini, Ima juga tidak ingin membeli ini, nah si Ima boleh membeli
barang seperti ini. Nah, barangnya boleh satu buku tulis 1.700, satu ballpoint 1.300, dua penghapus 2.000. Karena satu penghapus 1.000, maka dua penghapus 2.000. Nah, 1.000 tambah 1.000, 2.000 ya. Nah, jika dijumlahkan, jumlahnya 5.000. Sesuai dengan uang Ima 5.000 rupiah. Jadi Ima dapat membeli satu buku tulis, satu ballpoint, dan dua penghapus. Nah, jadi inilah pilihan yang bisa dibeli Ima. Inilah alternatif yang bisa dibeli. Apakah mau membeli ini, atau membeli yang barang seperti ini, ataupun seperti ini. Tapi tidak boleh membeli sekaligus semua ini ya, karena uangnya cuma 5.000. Yang boleh dibeli hanya satu alternatif ya. Apakah alternatif 1, apakah alternatif 2, apakah alternatif 3. Jadi yang bisa dibeli adalah salah satu dari alternatif atau pilihan ini ya. Nah, itulah kira-kira alat tulis yang dapat dibeli Ima. Paham ya anak-anak Pak Guru? Baik, nanti sambil diperhatikan bukunya ya. Ada di halaman 116 nanti ya, supaya anak-anak lebih paham lagi. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Nina memiliki uang 4.500 rupiah. Nina ingin membeli kue coklat. Nina akan membeli kue sesuai jumlah uang. Harga sepotong kue coklat 1.500. Berapa potong kue coklat yang dapat dibeli Nina? Nah, si Nina uangnya berapa? Uangnya ada 4.500 rupiah. Nah, si Nina ingin membeli kue coklat. Berapa harga kue coklatnya satu? Harga kue coklatnya 1.501. Nah, uangnya ada 4.500. Harga kue coklatnya 1.500. Kira-kira berapa kue coklat yang dapat dibeli Nina? Kira-kira anak-anak Pak Guru sudah tahu berapa kue coklat yang dapat dibeli Nina? Nah, coba kita hitung ya. Nah, uangnya tadi 4.500. Nah, satu kue coklat harganya 1.500. Nah, satu kue coklat lagi harganya 1.500 karena uangnya ada 4.500. Satu kue coklat 1.500, satu kue coklat 1.500. Berarti dua kue coklat kira-kira berapa sudah ini? Kita tambahkan ya. Kita tambahkan, selalu diluruskan satuan dan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan diluruskannya. Jika ditambahkan 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Yang ditulis 0, 1 dinaikkan ke atas. Satunya ditambahkan ke 1 ya. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Nah, 2 kue coklat harganya 3.000. Nah, uang si Ima 4.500. Berarti masih bisa dibeli lagi satu kue coklat lagi. Nah, satu kue coklat harganya tadi 1.500. Lalu kita tambahkan yang 3.000 yang kita tambahkan ya. 3.000 tadi sudah ditambahkan. 3.000 tambah 1.500. Kita tambahkan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 1, 4. 4.500. Nah, sudah sama dengan uang si Ima. Berarti si Ima dapat membeli 3 potong kue coklat. Nah, ada 1, 2, 3. Jadi Ima dapat membeli 3 potong kue coklat. Nah, begitu ya. Jadi ditambahkan. Kira-kira anak-anak Pak Guru sudah paham ya? Paham. Baik. Kita lanjut lagi. Kita lihat lagi satu lagi contohnya ya. Nah, ada harga susu bantal 1.500 rupiah. Harga biskuit 1.000 rupiah. Jaka memiliki uang 5.000 rupiah. Jaka akan membeli susu dan biskuit sesuai jumlah uang. Berapa banyak susu bantal dan biskuit yang dapat dibeli Jaka? Nah, harga susu bantal berapa? 1.500 rupiah. Harga biskuit 1.000 rupiah. Uang si Jaka berapa? Uangnya si Jaka kira-kira berapa banyak susu bantal dan biskuit yang dapat dibeli si Jaka? Nah, uangnya tadi 5.000 rupiah.
Nah, jika si Jaka membeli 1 susu bantal, harganya masih 1.500. 1 susu bantal lagi harganya 1.500. Nah, coba kita tambahkan. Nah, 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10, 0 ditulis, satunya di atas, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3. Harga 2 susu bantal yaitu Rp3.000. Nah, sedangkan uangnya Rp5.000. Nah, coba berapa kira-kira harga biskuit yang dapat dibeli? Nah, tadi sudah membeli susu bantal 2, Rp3.000. Nah, dibeli 1 biskuit, harganya menjadi berapa? Nah, kita tambahkan menjadi Rp4.000. Nah, uangnya Rp5.000. Berarti si Jaka masih bisa membeli 1 biskuit lagi, yaitu Rp4.000. Kita tambahkan dengan Rp1.000, hasilnya yaitu berapa? 0 ditambah 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 1, 5. Nah, sekarang sudah Rp5.000. Sudah sesuai dengan uang si Jaka, Rp5.000. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, tadi 1 susu bantal tambah 1 susu bantal yaitu 1.500 tambah 1.500, 3.000. Nah, kemudian dibeli 1 biskuit 3.000 ditambah dengan 1.000. Jadi yang ditambahkan 3.000 tambah 1.000 ya, yaitu 4.000. Nah, sudah dibelanjakan 4.000. Jika dibeli lagi 1 biskuit tambah 1.000 lagi, 4.000 tambah 1.000 yaitu 5.000. Jadi si Jaka dapat membeli 2 susu bantal, 1, 2. Jaka dapat membeli 2 susu bantal dan 2 biskuit. Jadi susu bantalnya 2, 1, 2, dan biskuitnya juga 2, 1, 2. Begitu ya anak-anak Pak Guru, pahamnya? Jadi ditambahkan 1.500 tambah 1.500, 3.000, 3.000 tambah 1.000, 4.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000. Paham ya anak-anak Pak Guru? Baik. Nah, tetap nanti dipelajari di rumah, dicoba-coba bagaimana cara menghitungnya ya, sambil diperhatikan video penjelasan Pak Guru. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, sekian dulu penjelasan materi kita hari ini. Pak Guru harap video yang Pak Guru buat dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Jadilah anak yang baik di rumah yang selalu mengikuti nasihat orang tua. Sekian dulu untuk hari ini. Salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.